Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Salah satunya kita bisa berjumpa walaupun melalui jarak jauh. Perjumpaan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 1 kelas 8 atau kelas 8 semester 1, yaitu tentang Al-Quran materi keempat. Materi pertama kita berlatih membaca, materi kedua membahas bacaan mad, yang ketiga kita membahas tentang mufradat atau arti kata. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang kandungan ayat, materi kelas 8. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kandungan ayat yang akan kita bahas kelas 8 ada 2 ayat. Ayat pertama Quran surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 63. Kemudian yang kedua Quran surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 27. Dari 2 ayat itu kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari Quran surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 63. Dari bacaannya terlebih dahulu, kita tampilkan ayatnya dan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunaw wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Setelah bacaannya kita mencoba untuk menampilkan terjemahnya dan saya bacakan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Untuk bacaan dan terjemah sudah, kita langsung ke kandungan ayat. Quran surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 63, yaitu isinya tentang rendah hati. Rendah hati itu sama dengan tawadu, atau bisa dikatakan sebagai kata lain tawadu. Pengertian tawadu itu apa? Adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, orang yang tawadu itu mempunyai keyakinan bahwa kelebihan itu merupakan rahmat atau nikmat. Jadi bukan bangga. Rahmat atau nikmat itu tidak dibanggakan tapi disyukuri. Ini pertama. Kemudian masih kandungan ayat surat Furqan tentang ciri orang rendah hati atau tawadu. Ada beberapa sifat dan sikap yang dimiliki. Yang pertama, mempunyai sifat dan sikap kesederhanaan.
yang kedua jauh dari keangkuhan, yang ketiga langkahnya mantap, yang keempat tampil dengan jati diri yang dimilikinya, dan yang kelima tidak suka meniru-niru gaya orang lain. Ini ciri orang rendah hati atau tawadu. Kemudian masih kandungan ayat berikutnya, yaitu lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati atau sombong atau takabur atau angkuh. Nah, tentang lawan kata dari rendah hati itu, Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk sombong. Dasarnya Quran surat Al-Isra surat nomor 17 ayat 37 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamshi fil ardi maraha, yaitu dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Quran surat Al-Isra surat nomor 17 ayat 37. Ada pesan Nabi Muhammad juga tentang rendah hati, bahwa kita itu dianjurkan untuk senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadu, rendah hati, dan menjauhkan dari sifat sombong. Ini tentang isi kandungan berikutnya. Kita lanjut, masih Al-Furqan, bahwa orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keterangan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa pada suatu saat salah seorang sahabat bertanya mengenai rendah hati. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang mulia, siapa yang tawadu atau bersikap rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala 1 derajat, niscaya Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Dan siapa yang bersikap sombong kepada Allah 1 derajat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan 1 derajat hingga derajat yang paling hina. Ini hadis riwayat Ibnu Majah tentang orang yang tawadhu dan orang yang sombong perbandingannya. Nah, berarti tidak cukup untuk kandungan ayat Quran surat Al-Furqan tadi. Sekarang kita masuk ke kandungan ayat Quran surat Al-Isra surat nomor 17 ayat 27. Kita tampilkan bacaan ayatnya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ihwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbih kafuru. Baik, untuk terjemahnya saya tampilkan dan saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Apa isi kandungannya kita lihat. Yang pertama, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Kemudian sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Ada beberapa contoh tentang
sederhana, akan tetapi ini saya langsung bacakan tentang keterangan hadis. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama dan menghabiskan banyak air. Rasulullah melihat hal ini lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu berlebih-lebihan?" Sa'ad Sa'ad menjawab, "Maaf ya Rasulullah, apakah kalau wudu juga dilarang berlebih-lebihan?" Rasul menjelaskan, "Ya, tidak boleh berlebih-lebihan meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir sekalipun." Maksud kami ini membahas tentang pemborosan. Tadi saya sampaikan sederhana, itu untuk ayat sebelumnya. Ini Quran surat Al-Isra membahas tentang boros. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Masih kandungan, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, "Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman?" Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini tentang teladan Rasulullah. Nah, dengan selesainya pembahasan ayat yang kedua ini, selesai pula pembahasan kandungan ayat untuk kelas 8 semester 1 pada materi yang keempat ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sa'akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.